Hai, balik lagi di channel gua. Jadi hari ini gue pengen bahas P2P lending lagi, yaitu Investri. Jadi ini P2P lending tuh sebagai salah satu pionir P2P yang ada di Indonesia dan udah berdiri sejak 5 tahun lalu. Dan pastinya udah resmi legal oleh OJK, kayak gitu. Nah, daripada gue bingung mau ngapain, jadi langsung kita lihat ke aplikasinya aja ya. Nah, ini adalah tampilan pertama kali yang kalian bakal lihat kalau kalian udah pakai Investri. Ini dashboardnya, tampilannya menurut gue simple banget. Cuma ada cash in hand, yaitu duit yang kalian ada di Investri dan bisa kalian lakukan pinjamin ke orang. Terus ada rekening dana lender, ada daftar pinjaman, ada SBN, ada reksadana, kalkulator. Terus di sini ada kayak recap atau summary, total imbal hasil pendanaan yang berlangsung sama telat bayar. Terus ada juga pengembalian terdekat, jadi yang kalau misalkan kita ada 2 atau lebih, dia kasih tahu nih yang terdekat siapa, pembayarannya tuh berapa hari lagi, kayak gitu. Terus di bawah juga ada berita. Nah, ini dashboardnya, kita bahas dulu dari dashboardnya. Kalau cash in hand ini duit kita, terus gue udah pernah danain 2 juta, karena gue baru coba juga. Dan di sini pakai banknya ada 2. Ada dari CIMB, sama ada dari Danamon. Jadi antara 2 itu aja. Kalau kalian nggak punya antara 2 itu, ya kalian harus kena transfer antar bank lah ya. Tapi tenang, bagi kalian yang punya bank untuk Danamon, kalian bisa buka namanya rekening dana lender. Jadi ini tuh kalian kayak virtual account gitu lah. Kalian tuh langsung masukin ke sini, jadi nanti top up-nya tuh ke RDL-nya aja, nggak perlu lagi transfer kayak gitu. Dan itu lebih enak pastinya. Tapi ini cuma khusus untuk Danamon. Kalau bank lain belum ada ya. Nah, lanjut. Di sini udah, terus daftar pinjaman. Nah, di sini daftar pinjamannya Investri itu kebanyakan produktif. Kayaknya sih semuanya produktif ya. Dan rata-rata tuh invoice financing. Jadi kalau kalian bingung invoice financing itu apa, singkatnya tuh misalkan ada 2 company nih, satu company agentnya, satu company kliennya. Nah, si klien kan misalkan mau bikin project ke si agentnya ini, tapi si kliennya ini nggak bisa langsung bayar ke si agentnya karena nunggu projectnya kelar. Nah, gimana cara bikin projectnya tapi kalau nggak ada duit si agentnya, yaitu dia minjem ke Investri, namanya tuh invoice financing. Setelah projectnya kelar, si klien bayar ke si agent bakal bayar ke Investri, dan itu ke kita para lender. Jadi simpelnya tuh kayak gitu. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh cek di Google aja langsung yang detailnya kayak gimana. Oke? Nah, kalau kalian pengen lihat detailnya, kita langsung coba lihat aja. Di sini misalkan ada KPMI. Kalau kalian bingung, kita tinggal scroll ke bawah terus lihat fact sheet. Nah, di sini tuh dia bakal kasih tahu yang pinjem tuh siapa. Namanya tuh PT KPMI. Terus di sini dia bakal bilang pinjamannya itu 171 hari. Terus loan-nya itu 2 miliar. Terus di sini juga ada informasi payernya PT Excel Aksiata Tbk. Jadi yang bakal bayar ke si perusahaan KPMI itu si PT Excel Aksiata Tbk. Dan itu ya karena ini dari PT ke PT, jadi menurut gue duitnya itu yang gak bakal sampai gagal bayar karena ya ini tuh perusahaan. Jadi kredibilitasnya udah lebih terjaga lah. Nah, misalkan kita coba lihat yang lain lagi, ada BFAN. Ini tuh kita lihat juga fact sheet-nya, dia itu payernya itu PT Hanwha Indonesia. Kalau kalian bingung, langsung kalian Google aja tuh PT-PT-nya waktu kalian mau danain. Terus kalian tinggal lihat di info borrower. Kalian lihat aja total pendanaan tuh udah berapa kali, terus yang tepat waktu berapa kali. Dan di sini, contoh di sini pendanaan baru 2 kali dan pembayaran tepat waktu tuh 0%. Berarti nggak ada yang tepat waktu. Kalau kita lihat di fact sheet-nya, di sini tuh bakal ada di sini informasi riwayat pinjaman. Nah, di sini tuh lebih detail. Di sini ada pinjaman keberapa, yang udah dikasih duit berapa, yang dipercepat berapa, tepat waktu berapa, terlambat berapa. Karena ini masih dikit, jadi dikit banget ya datanya. Coba kita cari yang lebih banyak lah. Misalkan kita coba cari KPR, ini 0% juga. LSSE, nah ini 26 nih lumayan. Kita lihat di sini 26 pinjaman yang udah disalurin 16, dipercepat 0, tepat waktu 1, terlambat 1. Ini gimana caranya ya?
kan berarti dia udah ada 10. Yang tersalurkannya 16. Tapi yang dipercepat 0, tepat waktu 1, terlambat 1. Berarti sisanya masih dalam pinjaman ya, masih belum selesai semua. Coba kita lihat yang lain. Kalau kalian bingung, langsung dibaca aja satu-satu. Dan kalian cari yang menurut kalian tuh cocok banget. Yang menurut kalian tuh yakin lah kalau ini perusahaan tuh pasti bakal balikin duit. Minimal dia bayar walaupun terlambat nggak apa-apa daripada gagal bayar gitu. Nah di sini nggak ada yang banyak lagi ya. Ini baru 7, udah habis. Oke, mungkin yang sekarang lagi dikit-dikit. Tapi nggak apa-apa. Nanti next kalau kalian mau coba danain, kalian tinggal baca dulu fact sheet-nya tadi. Siapa yang bakal bayar, bayarnya siapa, terus historinya tuh kayak apa. Kalian tinggal cari yang historinya bagus aja menurut gua. Terus di sini kalian kalau mau kasih duit minimal itu 1 juta. Dibandingkan sama tempat lain ya. Kalau misalkan kayak Coinworks kan kelipatan 100.000. Kalau si Acceleran minimal 100.000. Tapi kalau di sini tuh minimal 1 juta. Jadi ya lumayan gede sih. Tapi menurut gue di sini lebih terjamin karena di sini tuh perusahaan pinjamannya. Jadi lebih apa ya? Duit kita tuh berasa lebih aman gitu daripada kalau misalkan kita cuma pinjemin ke UMKM. Lanjut, itu untuk daftar pinjamannya. Tadi rata-rata invoice financing. Terus di sini juga ada SBN. Kalau kalian bingung SBN apa, kalian bisa cek di sini atau di sini. Itu obligasi negara. Dan sekarang lagi buka ST007. Kalian kalau penasaran langsung buka aja di DJPR, Kemenkeu pokoknya, di Instagram langsung. Di sini gue nggak buka SBN karena gue lebih suka kalau beli obligasi itu di bank aja daripada di tempat P2P atau yang lainnya. Terus ada juga reksadana. Nah ini cuma ada 2 dan gue sih kurang yakin kalau beli reksadana di sini. Gue juga ada beli reksadana tuh di Bibit. Nanti gue bakal kasih juga reviewnya. Oke? Nah, kalkulator simulasi ini cuma buat iseng-iseng aja. Kalau misalkan kalian penasaran doang, kalian misalkan mau pinjemin duit tuh 5 juta. Terus resikonya itu misalkan yang 12% dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau misalkan kita pinjemin segini tuh bakal balik duitnya berapa? 5.300.000 kayak gitu. Daripada kalian capek-capek hitung sendiri, ya udah pakai aja aplikasi di sini. Nah, di sini ada total imbal hasil. Karena gua belum ada yang selesai, pinjaman itu belum selesai, jadi masih 0. Tapi kalau udah ada, pasti di sini udah muncul historinya. Terus ada juga yang berlangsung. Nah, di sini kita juga bisa buka aja. Dia tinggal berapa hari lagi. Di sini masih 7 hari lagi pendanaannya kayaknya ya. Terus nih, oh ya, nih kebetulan yang gue pinjemin nih info borrower banyak. Di sini kalau kita lihat nih ya, pinjaman ke 22, pinjaman tersalurkan 1, dipercepat 19, tepat waktu 0, terlambat bintang. Kalau dipercepat tuh berarti misalkan dia harus bayar 180 hari, ternyata dia di hari ke 170 tuh dia bisa bayar. Itu dipercepat. Nah, di sini karena dia udah dipercepat, jadi gue yakin nih, makanya gue langsung taruh duitnya di sini. Kayak gitu. Di sini juga ada juga nih 117, lebih banyak lagi. Dipercepat 87, tepat waktu 18, terlambat 1. Nah, jadi kalian coba aja cari yang riwayat-riwayat itu yang lumayan gede lah. Nah, lanjut. Di sini ada historinya pembayaran terlambat karena gue belum ada, jadi masih kosong. Di sini ada pembayaran terdekat, dia cuma kasih tahu aja sih siapa yang paling dekat. Ada berita kalau kalian mau baca-baca. Nah, kalau kalian mau baca-baca, boleh banget. Tapi gue sih lebih, kalau mau baca sih mendingan di webnya ya. Ini kayaknya sih ambil dari web sih bentukannya. Cuma dimasukin gini doang. iFrame. Oke. Nah, lanjut ke riwayat. Riwayat ini kayak misalkan kita mau cari history. Kita udah ngapain aja selama waktu yang dikasih, yang kita pilih. Mutasi kayak BCA, mutasi rekening gitu. Nah, di sini cuma ada penambahan dana, terus pendanaan karena belum ada yang cair ya. Gitu. Terus di sini portofolio sama standar kayak semua P2P yang ada. Total berlangsung berapa, yang telat berapa, total imbal hasil berapa, pinjaman berapa, industri apa. Ini industri karena gue masih kosong, masih baru 2 doang, jadi masih belum ada isinya. Nanti kalau udah beberapa kali pasti dia bakal munculin industri-industri yang
persennya itu lebih gede kemana kita taruh gitu. Terus di sini ada bantuan ya, FAQ doang biasa, apakah jenisnya, terus apa ya, P2P, cara kerja Investri gitu. Terus sisanya cuma profile, udah selesai. Jadi ini karena apa ya, dia juga invoice financing, terus semuanya produktif, menurut gue cenderung lebih aman sih di sini. Jadi nanti mungkin gue bakal top up lagi ke sini. Dan gue ada beberapa kendala di P2P yang kemarin tuh, isi case, nanti gue bakal updatein semua P2P lending gue selama pandemi ini. Jadi teman-teman bisa tahu semua apa yang terjadi selama pandemi ini. P2P-nya ada yang telat kah, ada yang gagal bayar kah gitu ya. Nanti gue bakal bikinin kayak summary dari beberapa P2P yang gue pakai. Nah, mungkin segini aja buat Investri. Jadi bener-bener gampang, simple menurut gue. Kalau kalian pemula pun juga tinggal baca dikit, ngertiin dikit, ya langsung danain aja. Jadi kalian coba dulu 1 kali atau 2 kali, langsung aja 1 juta atau 2 juta dulu. Baru abis itu kalau kalian merasa ini tuh enak, nyaman dan mudah buat kalian, ya tinggal pakai terus. Kalau enggak, ya udah tinggalin cari P2P lain yang lebih enak menurut kalian, kayak gitu. Enaknya di sini apalagi ya? Oke, bener-bener simple doang sih. Kalau masalah tampilan sih selera ya. Cuma karena kalau gue bilang sih ini standar kotak-kotak doang, nggak se-fluid itu. Masih paling bagus Acceleran gue bilang kalau dari tampilan. Sisanya sama sih. Oke, mungkin segini aja buat review si Investri. Nanti kalau kalian pengen cobain atau mau tahu P2P yang lain atau investasi yang lain, kalian boleh coba drop komen di bawah. Nanti mungkin kalau gue tertarik, gue bakal cobain. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you buat nonton. Bye-bye.